mau sepedaan karena tadi pagi tidak sempat sepedaan. Nah, ini tadi dari sepedaan di jalan ketemu penjual sate ayam, mangga sate ayam, mati sate ayam. Namanya siapa, Mbak? Namanya Mbak Istri. Pak, ini kan Bapak barangnya udah disiapkan dengan orang lain gitu. Di sini kan ketemu orang. Pikirannya hidup. Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya tidak sepedaan karena hari mendung, takut kehujanan. Kalau saya sepedaan, biasanya saya mendengar cerita dari orang-orang yang saya temui di jalan. Namun karena hari ini saya di rumah, saya akan cerita sendiri. Judulnya, Anakku Tidak Mau Sekolah. Saya ingin menceritakan bagaimana saya mendampingi anak-anak saya pada saat SD hingga SLTA. Namun di sini bukan berarti saya memiliki pengetahuan tentang mendampingi anak yang baik, karena saya bukan pendidik, saya juga bukan psikolog. Jadi ini hanya bercerita tentang pengalaman saja. Anak saya ada 2, cowok semua. Saat ini alhamdulillah mereka sudah lulus kuliah semua dan sudah bekerja. Sifat secara umum yang besar itu introvert, sedangkan yang kecil ekstrovert. Meskipun sifat mereka berbeda, alhamdulillah mereka sangat kompak, saling menyayangi dan juga saling mendukung. Hari ini saya akan menceritakan anak saya yang pertama, yang sifatnya introvert. Pada saat anak saya ini SD kelas 2, suatu hari tiba-tiba dia tidak mau berangkat sekolah. Tidak berangkat sekolah pada saat itu bagi saya adalah suatu aib, karena saya dari latar belakang orang tua yang sangat disiplin. Anak yang tidak mau berangkat sekolah merupakan hal yang sangat memalukan. Hari itu saya berusaha membujuk anak saya dengan cara yang halus hingga dengan nada yang tinggi. Bahkan saya sampai menangis. Anak saya tetap tidak mau berangkat sekolah. Top marko top pokoknya. Saat itu saya menyerah. Anak saya tidak berangkat sekolah. Dari kejadian itu saya baru menyadari bahwa ternyata saya belum mengenal karakter anak saya. Mulai saat itu saya tidak lagi memaksakan sesuatu yang anak saya memang tidak mau. Namun untuk hal-hal yang wajib seperti sholat 5 waktu atau harus bersikap jujur, itu tetap harus. Dan untuk hal-hal seperti ini alhamdulillah anak saya nurut. Kejadian tidak mau berangkat sekolah pada saat SD hanya 1 hari itu. Hari-hari berikutnya anak saya selalu berangkat sekolah. Demikian juga pada saat SMP. Anak saya tidak sekalipun tidak berangkat sekolah, jadi selalu berangkat sekolah. Namun pada saat SMA, suatu hari pagi-pagi sebelum saya berangkat kerja, anak saya bilang, "Bu, hari ini aku di rumah tidak berangkat sekolah." Saya langsung teringat 7-8 tahun ke belakang pada saat dia kelas 2 SD. Saat itu saya berpikir, kalaupun saya hari ini ngotot dia harus berangkat sekolah, pasti akan gagal juga. Jadi saya
berusaha tetap tenang tanpa intonasi tinggi. Saya tanya pada anak saya, kenapa tidak berangkat sekolah? Dia bilang, enggak apa-apa, hanya pengen di rumah saja, bilangnya begitu. Kemudian saya tanya, terus di rumah nanti mau ngapain? Dia bilang mau baca. Memang anak saya yang pertama ini sangat suka sekali baca. Dia kuat dalam baca. Jadi hari itu saya izinkan untuk tidak berangkat sekolah. Namun ternyata tidak berangkat sekolah ini tidak hanya sekali dua kali saat SMA ini. Dan peristiwa tidak berangkat sekolah ini saat itu saya sama sekali tidak mau menceritakan pada orang lain. Orang lain tidak mengenal anak saya takut orang lain akan menilai negatif tentang anak saya, mungkin dikatakan anak saya anak bandel dan sebagainya. Sementara saya tahu anak saya bukan anak bandel, anak saya mencintai ilmu pengetahuan, anak saya hanya memiliki cara tersendiri dalam belajar, juga mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi kejenuhan dan sebagainya. Jadi hal ini saat itu merupakan rahasia keluarga kami bahwa anak saya ini beberapa kali tidak berangkat sekolah. Namun meskipun anak saya tidak berangkat sekolah, pada saat itu saya juga tidak pernah memberi tekanan atau ancaman. Nanti misalkan dengan kata-kata nanti kalau tidak lulus tanggung sendiri lo ya, atau nanti kalau tidak lolos perguruan tinggi negeri tanggung sendiri lo ya. Tidak, saya tidak mengatakan itu semua. Meskipun anak saya pada saat SMA ini beberapa kali tidak berangkat sekolah, alhamdulillah bisa menyelesaikan SMA dengan baik, bisa masuk di perguruan tinggi negeri terbaik di Jogja, di fakultas yang dia impikan. Dan hal ini mungkin bisa cara pendampingan ini bisa diterapkan pada anak dengan karakter tertentu, namun tidak bisa juga diterapkan di anak dengan karakter yang lain, karena masing-masing anak memiliki karakter tersendiri dan perlu pendampingan tersendiri pula. Demikian cerita pendampingan saya dengan anak-anak yang penuh kompromi, dengan harapan anak saya tidak tertekan namun tetap bertanggung jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.